Aku bukan sistem keamanan, Kak. Gimana kondisi terakhir Akila? Gue belum tahu. Lu malah lihat gue baru nyampe. Lo jagain Fatah, gue jagain Akila. Jelas aku gak setuju sama kamu, Her. Kita gak bisa ngatur untuk siapa yang ada di sebelah dia. Harry makin kacau, seakan sulit mengendalikan diri. Rasa cinta berbalut obsesinya pada Akila telah membuatnya dihantui ketakutan besar akan kehilangan. Ditambah lagi, dunia seolah nggak berpihak. Bukannya memberi ruang untuk dipahami, justru terus menuntutnya untuk mengerti situasi. Namun alih-alih berhenti dan introspeksi, Harry justru merasa sedang berpacu dengan waktu. Harry berharap ya Zara mau bekerja sama, menjaga hubungan masing-masing, seolah semuanya masih bisa diselamatkan. Tapi harapan itu nyaris mustahil. Di hati Zara kan udah sangat ikhlas melepaskan Fatah. Apalagi sekarang yang paling utama hanyalah kondisi kesehatan Akila. Dengan insting tajamnya sebagai Rose, sebenarnya Zara udah menyadari guys bahwa kegelisahan Harry bukanlah hal yang baru. Meskipun kecemburuan Harry masih bisa dimaklumin, Zara tetap mencoba menasehatinya demi kesehatan Akila agar segera pulih. Biarkan hati Akila sendiri yang menentukan pilihannya. Masalahnya Harry merasa nggak ingin semuanya sampai terlambat, karena sebelum kondisi Akila seperti ini, Harry sudah merasakan perubahan besar dalam sikap Akila. Ironisnya ya, Harry nggak menyadari bahwa perubahan paling nyata justru ikut terjadi pada dirinya sendiri. Emosinya yang tiba-tiba meledak sampai berani membentak Zara dan Raisa, dan itu perlahan makin membuka mata Raisa. Kecurigaan yang tadinya samar mulai terasa masuk akal, bahwa mungkin aja Harry emang sengaja masuk 9 ilmu untuk mendekati Mohan. Tinggal menunggu waktu, Raisa akan membicarakannya lagi dengan Mohan ya guys, mengurai satu persatu kejanggalan yang selama ini terabaikan, hingga mengarah pada satu kemungkinan yang lebih besar, bahwa mungkin aja Harry ikut berperan dalam meretakkan hubungan Fatah dan Akila di masa silam. Oke, kita bahas alurnya dari awal ya. Semalaman itu, Fatah tetap tidur di mobil keren tanpa penutup yang nggak mampu menahan dinginnya angin malam. Hanya berbalut jaket kulit, Fatah bertahan hingga pagi, hanya demi merasa sedikit lebih dekat dengan Akila. Meskipun yang bisa ia lakukan hanyalah menatap balkon yang tertutup. Jelas, ini bukan lagi sekedar empati. Ini adalah perasaan yang masih sangat dalam, bahkan mungkin semakin dalam. Kemudian pintu rumah terbuka. Tante Rita kaget banget ya, baru menyadari Fatah ternyata berjaga di sana sepanjang malam. Ketulusan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Sejak kemarin, cara pandang Tante Rita udah jauh berubah. Kini ia melihat Fatah sebagai sosok yang begitu tulus, hampir seperti pahlawan tanpa pamrih. Rupanya Akila pun udah terbangun, namun masih berada di fase yang sama. Memorinya tertahan pas sebelum insiden episode 40. Sayangnya bukan hanya ingatan yang berubah, tapi juga karakternya. Akila yang dulu ceria, penuh tawa, dan selalu melontarkan kalimat absurd seolah menghilang. Yang tersisa hanyalah sosok gadis yang lemah, rapuh, penakut, seolah hanya dengan menatap wajah Fatah, menggenggam jemarinya, barulah Akila merasa aman dan terlindungi. Jelas ya, kondisi ini membuat Tante Mayang, Tante Rita, dan Fatah diliputin kekhawatiran. Mereka tahu satu kesalahan kecil aja bisa membuat Akila semakin tertekan. Karena itu mereka harus benar-benar berhati-hati. Di sisi lain, Harry justru nggak tidur semalaman guys, sibuk mengutak-ngatik komputernya, berusaha melacak pelaku sabotase di acara kemarin. Lalu Kak Lena masuk nih dan nggak bisa menyembunyikan keheranannya, karena jarang banget Harry bisa kecolongan seperti kemarin, mengingat betapa waspadanya Harry selama ini. Karena Kak Lena nggak tahu ya guys, apa yang sebenarnya terjadi, bahwa sejak sebelum acara itu berlangsung, perubahan sikap Akila lah yang sudah mulai mengusik fokusnya Harry, dan itulah yang buat kewaspadaannya jadi teralihkan, tergantikan oleh kegelisahan yang terus tumbuh melihat Akila yang justru tampak lebih bahagia saat bersama Fatah. Hanya dengan memikirkan hal itu aja, emosi Harry tiba-tiba meluap. Tangannya menghantam meja dengan keras guys, bukan karena marah pada Kak Lena, tapi pada situasi yang seolah terus menuntutnya menjadi penjaga, mengawasi segala hal, seakan dirinya nggak diberi kesempatan untuk sekedar menikmati momennya di acara besar Akila. Kak Lena cukup terkejut ya melihat reaksi adiknya. Kak Lena tahu betul kali ini Harry benar-benar sedang kacau dan gak nyaman karena melihat Akila yang lebih memilih Fatah. Nah, tanpa banyak bicara, Kak Lena langsung mematikan komputer Harry, lalu menatapnya tegas. Perjuangkan apa yang masih bisa kamu jaga, tapi jangan memaksa apa yang gak bisa kamu miliki. Kalau kamu terus mengejarnya, kamu justru akan makin kehilangan. Kamu pilih deh, mau jadi tempat yang membuat Akila lebih tenang, atau jadi bagian dari kekacauan. Nasihat dari Kak Lena sederhana tapi dalam, seharusnya cukup untuk menyadarkan. Namun gak semua luka bisa disembuhkan dengan kata-kata guys, dan Harry sedang tenggelam terlalu dalam di obsesinya. Alih-alih beristirahat, Harry justru bangkit dengan emosi yang belum mereda. Harry memilih pergi menuju rumah Akila.
Beralih ke teras kafe, pagi itu Mohan sudah mengumpulkan semua anak 9 ilmu nih. Seperti biasa, setiap kali ada sesuatu yang menjatuhkan mental salah satu dari mereka, Mohan selalu mengambil sikap tegas sebagai pemimpin. Memerintahkan semua harus tetap menunjukkan kepedulian, tapi tanpa membahas kejadian itu sedikit pun. Yang terpenting adalah menciptakan rasa nyaman, agar nantinya Adit dan Akila nggak semakin tertekan atau merasa malu atas apa yang terjadi kemarin, kecuali jika mereka sendiri yang memilih untuk bercerita. Setelah itu Mohan membagi tugas nih. Zara dan Raisa diminta untuk menjenguk atau seenggaknya mencari tahulah kabar terbaru kondisi Akila. Sementara Mohan yang akan pergi bersama Jevan dan Noel untuk melihat keadaan Adit. Di perjalanan, Zara dan Raisa sebenarnya sedikit diliputin keraguan guys. Mereka pesimis apa bisa nih menemui Akila. Meskipun belum tahu kondisi sebenarnya bahwa memori Akila mundur ke masa lalu, namun Zara cukup memahami bahwa orang yang BPD kadang-kadang cenderung menarik diri. Raisa pun merasakan hal yang sama, membayangkan ya betapa besar tekanan yang sedang Akila hadapi. Sesampainya di sana, mereka langsung melihat mobil Fata terparkir depan rumah. Seperti biasa guys, hati Zara mah sama sekali nggak terusik oleh rasa cemburu. Justru ada rasa lega. Seenggaknya Akila nggak sendirian, ada Fata yang menemaninya. Maka pada Tante Rita, mereka berharap Akila akan mengizinkan masuk, mungkin duduk bersama, ngobrol hal ringan, atau seenggaknya untuk melihat langsung gimana keadaan Akila. Saat Tante Rita menyampaikan kedatangan Zara dan Raisa, ekspresi Akila langsung berubah tegang. Ia menolak bertemu guys, dengan alasan hanya ingin bersama Fatah. Nah di momen ini sekilas senyum Fatah terasa berbeda, seolah ada kebahagiaan terselip karena Akila lebih membutuhkannya daripada bestie sedekat nadi. Atau mungkin di sisi lain Fatah merasa ini yang terbaik. Fatah takut ya kehadiran orang lain justru akan memicu ingatan atau tekanan yang belum siap dihadapin Akila, entah tentang Zara atau Raisa atau mungkin potongan masa lalu lainnya. Namun apapun alasannya, penolakan itu sebenarnya agak sedikit menyakitkan guys, tapi mungkin memang yang paling aman untuk kondisi Akila saat ini. Dan Zara, Raisa menerimanya dengan lapang dada. Mereka memahami penjelasan dari Tante Rita bahwa Akila belum siap bertemu banyak orang. Ya meskipun ada rasa kecewa yang gak bisa disembunyikan, kepedulian mereka jauh lebih besar dari itu. Akhirnya keduanya memilih pergi. Namun langkah Zara terasa semakin berat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan karena terus kepikiran pada kondisi Akila yang masih sangat tertekan. Kesedihan Zara karena gak bisa menjadi bagian untuk menghibur, menguatkan bestie sedekat nadinya. Saking sedihnya kaki Zara terasa lemes hingga Raisa duduk menemaninya di pinggir jalan gak jauh dari rumah itu. Gak lama kemudian sebuah motor berhenti. Harry datang. Seketika ya harapan kembali muncul nih di hati Zara dan Raisa. Seenggaknya mereka bisa tahu kondisi Akila secara lebih jelas dari Harry. Dengan keyakinan pada sosok Harry yang selama ini mereka kenal tenang, bijak, dewasa, maka keduanya segera menghampiri. Namun yang mereka temui kali ini bukan Harry yang biasa mereka kenal. Hati Harry sedang sangat kacau, apalagi sepagi itu melihat mobil Fata yang sudah lebih dulu terparkir di sana, membuat emosinya semakin tak terkendali. Alhasil pertanyaan sederhana dari Zara justru dibalas dengan bentakan kasar. Harry mengingatkan dengan nada yang sangat tinggi bahwa ia sendiri aja baru datang. Bagaimana mungkin ia tahu kondisi Akila? Suasana langsung membeku guys. Meskipun sesaat kemudian Harry tersadar dan buru-buru minta maaf sebelum melangkah menuju pintu rumah. Bentakan itu sudah terlanjur meninggalkan kesan. Raisa jelas ya nggak bisa begitu aja melupakannya. Sementara Zara memilih untuk memahami. Zara tahu di balik sikap kasar itu Harry sedang berada di titik paling rapuhnya, terjebak dalam beban pikiran yang nggak lagi mampu ia kendalikan. Di dalam rumah, Tante Rita agak kesulitan nih membujuk Akila makan. Setiap suapan terasa seperti usaha yang gak kunjung berhasil. Namun gak bagi Fatah yang langsung tahu caranya. Nasi itu dibentuklah menjadi bulatan-bulatan yang cukup besar untuk sekali suap. Anehnya, justru berhasil. Akila mau menerimanya. Meskipun sesekali terlihat kesulitan ya menelannya. Sikap Akila terlihat lemah dan manja, hampir seperti anak kecil. Bagusnya Fatah memahami itu guys. Fatah tahu cara memanjakan Akila. Dengan kesabaran yang begitu lembut, Fatah terus menyuapinya seperti seorang ayah yang sedang membujuk putri kecilnya agar mau makan. Di saat yang sama ya, Harry sudah berada di dalam rumah. Ia masuk gak perlu izin lah dari Akila lagi, karena dengan segala jasanya Harry sudah dianggap bagian dari keluarga. Tapi justru itu artinya Harry harus cukup kuat untuk menyaksikan pemandangan di hadapannya. Sebenarnya Tante Mayang memahami perasaan Harry guys, namun di atas segalanya kesehatan mental Akila tetap yang utama. Fatah pun sempat ya merasa gak enak melihat ekspresi Harry. Tapi sebelum Fatah sempat berhenti, jemari Akila udah langsung menyentuh
menyentuh tangan Fatah agar terus lanjut menyuapinya. Karena mungkin Akila baru sadar perutnya emang lapar setelah hampir seharian semalaman belum makan. Tiap Harry yang harus menenangkan hatinya ya, dan tetap ikut duduk bersama mereka. Sedikit hiburan untuk Harry karena Akila seakan sama sekali nggak terganggu, atau mungkin memang nggak peduli. Akila tetap makan dengan lahap, sepenuhnya menerima setiap suapan dari Fatah. Sedikit aneh ya guys, Akila sama sekali nggak bertanya siapa Harry, juga nggak mempertanyakan kenapa seseorang yang dianggap asing bisa berada di rumahnya. Atau mungkin jauh dalam diri Akila, di bawah alam bawah sadarnya masih ada sisa keakraban yang samar tentang Harry. Namun sebagian memorinya memilih nggak ingin melihat Harry. Tiba-tiba nih tenggorokan Akila terasa kering dan tersedak. Refleks dong, Harry langsung menyodorkan segelas air putih. Fatah pun melakukan hal yang sama. Untuk sesaat mata Akila sempat melirik gelas di tangan Harry guys. Seakan Akila bingung siapa sih atau kenapa lelaki ini begitu sok deket banget. Tapi karena bukan karakter aslinya, maka Akila hanya diam tanpa bertanya, tanpa protes, dan memilih mengalihkan pandangannya kembali ke Fatah. Di saat tersebut tatapan Harry justru berubah tajam ke Fatah, seolah minta satu hal yang sederhana, mengalah dong. Dan Fatah sadar akan posisinya, siap memberikan ruang untuk Harry. Masalahnya di sini bukan Fatah yang ingin menang, namun Akila yang emang sedang membutuhkannya. Tatapan Akila justru seolah bertanya ke Fatah, kenapa kamu ngalah? Aku maunya gelas dari tangan kamu Fatah, bukan dari siapa itu. Mirisnya ya, luka di hati Harry belum berhenti di situ guys. Karena melihat situasi perkara gelas saja, Akila lebih memilih Fatah. Maka tanpa ragu nih Tante Rita justru meminta Fatah agar nanti misalnya akan balik harus segera kembali lagi ke sana. Alasannya jelas, pesan dokter mengatakan bahwa Akila nggak boleh ditinggal terlalu lama, dan saat ini Akila sangat membutuhkan Fatah. Jelas dong ya, kalimat yang terasa seperti menambah luka baru di hati Harry ya. Meskipun setelahnya Tante Rita mencoba berbasa-basi dan minta pengertiannya, tetap aja rasa perih itu semakin dalam. Senyum Harry yang biasanya hangat kini terasa berbeda. Walau ya masih hangat, tapi dibalut tatapan yang getir dan sulit disembunyikan. Namun cinta yang teramat besar tetap membuat Harry bertahan. Saat Akila kembali batuk, lagi-lagi Harry spontan menyodorkan air dan lagi-lagi diabaikan. Akila tetap memilih gelas dari tangan Fatah. Di titik itu kesabaran dalam diri Harry makin runtuh. Kemarahan dan keinginan untuk nggak mau kalah semakin menguasainya. Pikirannya bergerak cepat, ia harus melakukan sesuatu. Bersamaan dengan itu Michael turun nih dengan sikap tenang menyapa Harry dengan keyakinan Harry pasti berbesar hati dan mengerti kondisi Akila. Atau mungkin Michael emang sama sekali nggak peduli perasaan Harry. Karena emang dibalik ketenangan itu Michael sangat stres guys mikirin ancaman dari Vindu. Maka Michael sangat berharap nanti bisa bicara berdua dengan Harry untuk ya siapa tahu bisa memberikan sebuah solusi. Mungkin kali ini Harry nggak akan menolak, akan berusaha keras untuk membantu. Karena tujuan yang samar akan membuat keluarga itu terus merasa berhutang budi agar seenggaknya mereka bisa lebih menghargai posisinya sebagai pasangan Akila. Sayangnya ya, Harry melupakan satu hal yang cukup penting. Saat seseorang berusaha membuat orang lain bergantung padanya, ia pun harus siap bahwa suatu saat ia hanya akan dimanfaatkan sampai mereka menemukan yang lebih baik. Sebenarnya ya, Harry cukup cerdas untuk menyadarin itu. Tapi kali ini Harry memilih untuk nggak peduli. Harry tetap berusaha menjadi pahlawan. Maka di saat tersebut Harry siap menyusun rencana lain, mencoba membujuk Zara untuk bekerja sama. Sebuah rencana yang bahkan sebelum dimulai pun sudah terasa sia-sia.